Enggak, aku sambil rekam, agak geserin aja. Nggak apa. Oke, selamat pagi Pak Yos, siang, malam. Jadi hari ini saya, Aurin, bersama Agnia dan Eren akan membahas mengenai organisasi dari Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. Hari ini kita akan membandingkan dari saya dari apa ya namanya, aspek kepemerintahan, lalu Eren dari aspek apa? Militer Dan Alfian? Sosial budaya. Oke. Jadi kira-kira mulai dari aku dulu lah ya. Kalau misalnya di kepemerintahan itu pada masa itu ada terbentuk suatu organisasi oleh Jepang namanya PUTERA. Kepanjangannya itu apa? Pusat Tenaga Rakyat. Dimana di sini tujuan dari si Jepang itu untuk memanfaatkan si tenaga rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu mana saya lupa, sekutu Amerika, ya sekutu lah intinya kan, untuk memenangkan perlawanan ini di Perang Dunia Kedua. Pada masa itu kenapa Jepang membentuk si PUTERA ini juga karena menurut Jepang gerakan 3A itu kurang efektif bagi Jepang. 3A apa? Kalau 3A ada, saya lupa juga kepanjangannya, tapi pokoknya ada dulu tuh kayak pergerakan 3A tuh dibubarkan lalu digantikan dengan PUTERA untuk membantu si Jepang melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Apakah kan ada organisasi yang kesamaan? Sama sih, aku juga sih nama aku yang untuk yang militer namanya Guncekan Reido. Pokoknya Guncekan Seijo, Guncekan Seijo. Ini tuh sama militer Jepang, tapi sama kayak Aurin, mereka tuh benar-benar mereka tuh grup ini tuh dibuat untuk menjajah Indonesia karena mereka tahu Indonesia tuh kayak banyak itunya resource-nya untuk menggunakan untuk lepas peperangan kedua itu. Dan juga mereka tahu tuh kayak benar-benar Indonesia itu sangat kaya dan semuanya, dan mereka membutuhkan ini untuk memenang World War II itu. Berarti sama-sama memanfaatkan Indonesia lah. Iya. Kalau kamu Al. Kalau aku nama organisasi yang aku pelajari itu Keibodan. Jadi Keibodan ini diciptakan oleh Jepang karena tujuannya untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal tadi, kayak kalian juga memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk mengatasi keributan dari warga lokal itu sendiri. Jadi pas zaman itu, pas 1942 sampai 1945, kan itu di bawah pemerintahan Jepang kan Indonesia. Jadi mungkin banyak warga Indonesia, banyak warga lokal yang memberontak. Jadi mungkin karena tenaga kerja polisi itu kurang efektif untuk menangani warga lokal yang memberontak tadi. Jadi pemerintahan Jepang itu bikin organisasi ini buat membantu polisi menangani warga lokal yang memberontak tadi. Dengan menggunakan warga lokal sendiri, memperkerjakan warga lokal itu sendiri. Tapi lucunya ada saya juga si Guncekan Seijo yang itu malah kan mereka juga niatan ini untuk menjaga yang Indonesia itu gimana ya bilang, supaya si dalam polisi-polisi atau yang penjaga-jaga di dalam Indonesia itu semuanya equal. Soalnya sebelum mereka ada membuat Guncekan Seijo ini malahan nggak equal, maksudnya nggak rata penjaganya. Jadi kan mereka buat ini jadi semuanya rata di semua area. Jadi benar-benar ini tuh membuat penderitaan untuk lokal jadi biasanya nggak seneng penderitaan yang torture yang kita bilang itu gimana untuk kerja gitu. Menarik. Berarti ya sama-sama dimanfaatin lah kita kan sebagai warga Indonesia gitu. Tapi kalau dari perbedaan ya, kalau dari aku kayaknya dari organisasi kalian tuh lebih ke apa ya? Di dalam Indonesia ini ya. Enggak, dari organisasi aku tuh kenapa bisa berbeda dari kalian kayak karena sebenarnya lumayan mirip ya kita, karena militer sama pemerintahan dia yang agak berbeda nih. Kalau dia kan lebih kayak di sosialnya kan, iya, sosial. Di dalam Indonesia ini. Sama juga kayak cukup bermanfaat lah untuk si orang lokal ini. Kalau kita kan benar-benar dirugikan kan, tuh semua tenaga kita tuh malah untuk Jepang gitu. Berarti perbedaannya ada di tujuan. Iya, tujuan yang berbeda. Tapi punya kita agak mirip sih. Mirip, tapi kita makanya beda. Tapi pasti ada bedanya kan? Apa perbedaannya kira-kira? Aku sih lebih supaya si Indonesia yang ini supaya nggak ambil alih sama negara lain. Kalau punyamu cuma buat menangin perang dunia. Si perang dunia ini, kalau kamu tuh biar nggak diambil sama negara lain kan. Oke.
Tapi beda kan? Beda. Kalau aku tujuannya buat di dalam Indonesia sendiri, nggak sampai keluar Indonesia. Tapi menurut kalian karena adanya si penjajahan Jepang nih, ini berdampak baik atau buruk sih sebenarnya untuk warga pada masa itu? Masa itu pasti jelek sih, pasti kayak Iya. buruk. Soalnya apalagi yang dikatakan mereka malahan instead of dijaga orangnya itu, malahan instead dia digunakan untuk menjadi budak gitu kan, dipakai terus torture, di apa, disiksa kayak apa, sampai akhirnya ya mereka lulus di penjajahan karena si Jepangnya kan keluar dari Indonesia kan, mereka kurang militer dalam Jepang sendiri. Nah itu, tapi aduh aku lupa mau ngomong apa nih. sorry itu bentar. Tapi ya gitu sih ya, jadi akhirnya kan ya Kunsei Seido itu cuma hanya di tahun 1942 sampai 1945 yang akhirnya itu Indonesia merdeka karena Jepangnya perlu retreat untuk Jepang karena dia mulai nggak kuat lagi di Jepang ini. Tapi mungkin aja gak sih karena ada organisasi-organisasi ini, orang Indonesia tuh jadi kayak terbentuk gitu loh untuk menyiapkan kemerdekaan. Mungkin di masa itu mungkin jadi buruk, tapi pas saat seiring waktunya. Iya, pas seiring waktu berjalan tuh jadi mereka tahu caranya untuk survive di dalam apa nih ya, ketentuan atau yang circumstances yang jelek ini itu tuh. Jadi membuat warga-warga Indonesia jadi lebih berani, siap. Iya, lebih siap dan lebih berani untuk ya melawan Jepang. Walaupun mereka tuh kayak ya bisa dibilang nggak sekuat Jepang gitu saat itu, tapi mereka masih berani untuk mencari. Mereka tuh pengen menang. Muda-muda itu mereka bener, aku ada yang story-nya, mereka tuh bener-bener kita makan Jepang terus minta semuanya. Dan itu seseorang mau banyak orang. Ada tambahan lagi kira-kira? Kayaknya itu sih. Berarti ya sudah jelas lah ya perbedaan sama kesamaan dari organisasi militer, kepemerintahan dan juga sosial budaya. Meskipun sebenarnya kepemerintahan sama militer cukup mirip lah, tapi cuma tujuannya agak beda. Tujuannya sedikit berbeda. Mungkin dari itu saja dari kami. Terima kasih Pak Yosua.